Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal-soal fisika, tapi dengan bantuan atau jawaban dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yakni ChatGPT OpenAI. Jadi ChatGPT ini merupakan suatu platform artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dimana dengan menggunakan situs ini kita bisa memperoleh informasi secara real time. Tapi di tengah kecerdasannya, ChatGPT pada versi ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu bisa saja informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak benar dan informasi yang diperoleh itu dibatasi hanya maksimum pada tahun 2021. Jadi informasi di atas tahun 2021, situs ini tidak bisa memberikan jawaban yang pasti kecuali kalau kita membeli yang versi berbayarnya. Oke, jadi langkah pertama di sini saya sudah mempersiapkan 6 buah soal yang saya peroleh di internet. Dari soal ini bisa kita lihat itu dia membahas tentang materi getaran dan gelombang. Oke, oleh karena itu langsung saja kita mencoba untuk mengerjakan soal pertama ini yang akan dikerjakan oleh ChatGPT. Jadi soal yang pertama itu adalah sebuah benda dia bergetar selama 7 kali dalam waktu 3 detik. Berdasarkan informasi itu maka tentukanlah berapa besar periode dan frekuensi getaran dari benda tersebut. Nah, kita lihat dulu apa jawaban dari ChatGPT-nya. Ini kita copy. Kemudian kita tempelkan di kolom sini. Oke, kita enter. Kita kirim soalnya. Nah, terlihat di sini dalam waktu yang singkat, ChatGPT langsung memberikan jawaban secara real time. Oke, di sini ChatGPT itu dia menggunakan konsep dari periode. Jadi periode itu merupakan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran atau secara matematis dituliskan ke bentuk periode adalah waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Jadi di sini kita lihat bahwa ChatGPT-nya dia memakai rumus T periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran. Dari soalnya itu kita diberikan informasi bahwa bendanya itu bergetar selama 7 kali, berarti N sama dengan 7, dan dia bergetar 7 kali dalam waktu 3 detik, berarti T kecilnya itu adalah 3 detik. Sehingga apabila ChatGPT memasukkan variabelnya, yakni T kecilnya 3 detik, kemudian dibagi dengan 7, maka diperoleh besar periode itu yakni sebesar 0,42857 detik. Oke, jadi periode getaran benda adalah 0,42857 sekon. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa jawaban dari ChatGPT itu sudah benar. Kemudian bagaimana cara untuk mencari frekuensi? Jadi frekuensi itu kita definisikan adalah banyaknya getaran atau gelombang yang terjadi tiap waktu. Atau bahasa matematiknya frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Atau karena frekuensi memiliki hubungan dengan periode, berarti kita juga bisa mencari frekuensi dengan persamaan F sama dengan F sama dengan 1 dibagi dengan T, atau kebalikan dari periodenya. Kita lihat untuk jawaban ChatGPT ini, dia menggunakan formulasi frekuensi sama dengan N dibagi dengan T, di mana N itu merupakan banyaknya getaran, dan T itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 7 kali getaran. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka diperoleh besar frekuensi dari soal tersebut adalah sebesar 2,33 Hz. Oke. Jadi jawaban ditawarkan oleh ChatGPT pada soal nomor 1 itu dia sudah benar. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Oke, kita copy, Ctrl C. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, kita
klik tombol pesawatnya. Ya, ChatGPT sudah mulai memberikan solusi. Oke, jawabannya sudah keluar. Nah, sekarang kita lihat. Jadi untuk soal nomor 2, itu kita diberikan informasi mengenai persamaan getaran sistem atau benda, yakni Y sama dengan 2 sin 3pi dalam kurung 2T ditambah pi per 3. Nah, dari persamaan getaran ini, maka tentukanlah berapakah kecepatan benda saat bergetar pada waktu 1/12 detik. Jadi, seperti kita ketahui bahwa kita bisa menentukan kecepatan dari sebuah sistem, yakni dengan cara melakukan teknik diferensiasi atau turunan dari persamaan posisi yang diperoleh. Jadi, idenya untuk jawaban nomor 2 ini adalah kita menurunkan persamaan posisi ini, Y sama dengan 2 sin 3pi dalam kurung 2T tambah pi per 3, itu kita turunkan terhadap variabel waktu. Kemudian nanti kita peroleh persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu, barulah kita ganti T-nya dengan angka 1/12. Nah, kita lihat bagaimana jawaban dari ChatGPT. Oke, jadi untuk mengetahui kecepatan benda pada waktu tertentu, kita perlu mengetahui persamaan kecepatan V sebagai turunan dari persamaan posisi Y terhadap waktu. Oke, jadi pertama-tama kita harus menghitung turunan persamaan tersebut terhadap waktu. Jadi sampai di sini kita lihat bahwa pernyataan yang diberikan oleh ChatGPT itu sudah benar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana matematis ChatGPT ini dia bekerja. Jadi ini merupakan persamaan posisinya. Y sama dengan 2 sin 3pi dalam kurung 2T tambah pi per 3. Kemudian kita turunkan terhadap waktu agar kita peroleh persamaan kecepatan sebagai fungsi waktunya. Maka jawaban dari hasil turunan ini itu adalah 2 dikali 3pi cos 3pi dalam kurung 2T tambah pi per 3 tutup kurung dikalikan dengan 2. Jadi jawaban ini itu dia peroleh dengan cara kita menggunakan aturan rantai. Jadi kita identifikasi dulu, 2 itu kan dia konstanta. Kemudian dalam sin itu dia memiliki fungsi tersendiri, yakni 2T tambah pi per 3 kita kalikan dengan 3pi. Kalau 3pi-nya kita kali masuk ke dalam, maka kita peroleh Y sama dengan sin 6pi-T ditambah 1. Maaf, ditambah pi pangkat 2. Ya, ditambah pi pangkat 2. Oleh sebab itu, langsung saja kita turunkan, maka nanti kita peroleh persamaan yang sederhana, yakni sebesar 12pi cos 6pi-T ditambah dengan 2pi. Oke. Nah, kemudian dari sini maka kita sudah mendapatkan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. Karena yang kita ingin tahu adalah berapa kecepatan pada waktu T sama dengan 1/12 detik, berarti kita substitusi nilai T ini ke persamaan kecepatan yang telah kita peroleh. Nanti kita dapatkan V sama dengan 12pi cos 6pi, kita kalikan dengan 1/12 ditambah dengan 2pi. 6pi dikali 1/12 itu kita dapatkan adalah pi per 2. Oke, pi per 2 kita tambah dengan 2pi, maka nanti kita dapatkan nilai sebesar pi. Adapun nilai dari cos pi itu adalah minus 1, maka besar kecepatannya itu adalah sebesar minus 12pi. Jadi kecepatan benda saat bergetar pada waktu 1/12 detik itu adalah sebesar minus 12pi dalam satuan meter per sekon. Nah, ini dia satuannya keliru, bukan getaran per detik tapi meter per sekon. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 3. Oke, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Jadi soalnya itu adalah masih kita diberikan informasi tentang persamaan
posisinya, yakni Y sama dengan 4 sin 2 pi T. Lalu yang ingin kita tahu adalah berapakah waktu saat kecepatannya bernilai maksimum. Nah, di sini kita lihat bahwa kita peroleh persamaan posisinya Y sama dengan 4 sin 2 pi dikalikan dengan T. Tapi kita diberikan kondisi berapa waktu supaya kecepatannya maksimum. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu persamaan kecepatannya, yakni turunan pertama dari 4 sin 2 pi T. Kalau persamaan posisi ini kita turunkan terhadap waktu, maka nanti kita peroleh persamaan kecepatannya itu adalah 8 cos 2 pi T. Oke. 8 pi cos 2 pi T. Nah, dari sini nanti kita akan cari berapa waktunya supaya memenuhi nilai dari kecepatan maksimum tersebut. Oke, kita lihat bagaimana jawaban dari ChatGPT. Oke, di sini sudah muncul jawabannya. Persamaan kecepatan V dari benda yang bergetar dapat dihitung sebagai turunan dari persamaan posisi Y benda terhadap waktu T. Dalam hal ini, persamaan posisi adalah Y sama dengan 4 sin 2 pi T. Kalau yang kita turunkan, maka kita peroleh persamaan V sama dengan 8 pi cos 2 pi T. Oke. Kita dapat mencari nilai maksimum dari persamaan kecepatan dengan mencari nilai dari kosinus yang maksimum. Oke, good. Jadi kita tahu bahwa nilai maksimum dari kosinus itu adalah 1 dan nilai minimumnya itu adalah minus 1. Karena kita ingin mencari nilai maksimumnya, berarti nilai dari cos 2 pi T itu haruslah bernilai sama dengan 1. Sehingga besar kecepatan maksimumnya itu adalah sebesar 8 pi. Nah, berarti kita cari berapa nilai T agar nilai dari cos 2 pi T itu bernilai sama dengan 1. Sehingga ChatGPT menuliskan syarat sebagai berikut. Cos 2 pi T sama dengan 1. Kemudian ini terjadi pada nilai T yang memenuhi persamaan 2 pi T sama dengan 2 NP, di mana N adalah bilangan bulat. Jadi persamaan ini merupakan relasi berupa deret yang menunjukkan hubungan antara cos dan bilangan bulat n. Di mana kalau kita mengganti n itu dengan bilangan bulat, maka nanti kita peroleh nilai dari cos 2 pi T itu dia nanti akan sama dengan 1. Sehingga berdasarkan hubungan relasi ini, maka kita dapat peroleh bahwa 2 pi T sama dengan 2 NP. Karena di kedua buah ruas terdapat suku 2pi, ya, maka yang tersisa hanyalah T sama dengan N, di mana N adalah bilangan bulat. Sehingga di sini kita melihat bahwa berapapun nilai N yang kita berikan, maka akan menghasilkan nilai kosinus yang bernilai maksimum. Misalkan, kita memasukkan N-nya sama dengan 0, berarti pada detik ke 0, itu nilai cos dari 2NT itu akan menjadi, 2 pi T akan menjadi V sama dengan 8 pi cos 2 pi dikali 0, yakni 8 pi dikali cos 0. Cos 0 kan 1, maka diperoleh 8 pi. Kemudian pada detik keberapa lagi, yakni pada detik yang pertama. Oke, kita ganti T-nya 1, maka kita peroleh 8 pi cos 2pi, di mana nilai dari cos 2pi itu adalah 1, berarti dia akan kembali maksimum, mendapatkan skor atau nilai kecepatan sebesar 8 pi meter per sekon.
Oke, sehingga di sini ChatGPT menyimpulkan, jadi kecepatan benda akan mencapai nilai maksimum ketika waktu T adalah bilangan bulat. Oke, betul. Sebagai contoh, jika N sama dengan 1, maka mengindikasikan bahwa waktunya telah 1 detik, maka dia akan maksimum. Kemudian dia akan maksimum lagi pada detik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, so far ChatGPT masih pandai ya. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Oke, kita copy lagi. Ctrl C. Nah, kita paste di sini, Ctrl V. Oke, kita review dulu pertanyaannya. Sebuah pegas memiliki periode 3 sekon saat bebannya bermassa 2 kg. Oke, jika massa beban menjadi 8 kg, maka tentukanlah periode pegas sekarang. Jadi, soal nomor 4 ini merupakan tipe soal tentang hubungan antara periode pegas ya, T, kemudian massa pegas, dan konstanta pegas. Di soal ini tidak diberikan informasi mengenai konstanta pegasnya, berarti besar konstanta pegasnya itu adalah konstan untuk dua kondisi. Nah, sehingga pengerjaan manualnya itu kita bisa kerjakan secara rasio. Kita bandingkan antara periode pegas pada saat massanya 2 kg dengan periode pegas pada saat massanya 8 kg. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jawaban dari ChatGPT. Oke, dia sudah mulai bekerja. Oke. Oke, good. Nah, hasilnya sudah keluar. Jadi, di sini ChatGPT dia menggunakan persamaan tepat yang seperti yang kita duga ya, yakni T sama dengan 2Pi akar M dibagi dengan K. Di mana M itu adalah massa pegas dan K itu adalah konstanta pegasnya. Jadi, persamaan ini betul dengan yang kita duga, yakni T sama dengan 1/2Pi akar K per M. Atau itu yang sebut tadi adalah persamaan frekuensinya. Apabila kita sepertikan, maka nanti kita dapatkan T sama dengan 2Pi akar M per K. Ya, kebalik dengan yang saya ucapkan tadi, yakni T sama dengan 2Pi akar K per M. Nah, berarti di sini saya yang keliru ya. Wah, hebat ini ChatGPT. Nah, sehingga kita masukkan angka-angkanya. Di sini massa beban itu adalah 2 kg, maka periode awal pegas itu adalah, langsung dimasukkan ya, pada saat awal itu periodenya yakni 3 detik. Jadi T1 sama 2Pi akar 2 kg dibagi dengan K. Jika periode pegas adalah 3 detik, maka kita dapat menghitung konstanta pegasnya. Oke. Jadi ChatGPT itu dia menggunakan informasi awal yakni waktu periode itu T3 detik dan massa beban untuk mencari konstanta pegasnya. Kemudian apabila konstanta pegas telah diperoleh, barulah dia menggunakan nilai K tersebut untuk kondisi yang kedua, untuk menentukan berapa periode pegasnya apabila bebannya kita ganti menjadi 8 kg. Dari sini ChatGPT itu matematiknya ini sudah dia benar ya. Dia hilangkan akarnya dengan cara dilakukan kuadrat di kedua buah ruas. Maka diperoleh 9 detik kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat 2 kg dibagi dengan K. Sampai sini berarti K sama dengan 8Pi kuadrat dibagi dengan 9 detik kuadrat. Maka diperoleh besar konstanta pegasnya itu adalah 8Pi kuadrat per 9 Newton per meter. Oke. Di sini ChatGPT tidak memberikan jawaban yang desimal, tapi dia memberikan jawaban yang sifatnya pecahan. Oke. Kemudian, karena nilai K telah diperoleh, berarti kita bisa menghitung periode pada saat bebannya diganti 8 kg. Jadi kita cukup mengganti nilai K-nya dengan menggunakan persamaan yang sama, yakni T sama dengan 2Pi akar M per K, maka
ChatGPT menemukan jawaban itu sebesar 6 detik. Sehingga periode pegas itu adalah sebesar 6 detik pada saat massa beban menjadi 8 kg. Nah, sekarang kita lihat periode itu dia berbanding lurus dengan akar dari massa beban, yang artinya bahwa semakin besar massanya, maka periodenya juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pada massanya 2 kg, T-nya itu 3 detik. Berarti pada saat waktunya atau massanya lebih besar, maka pasti periodenya juga haruslah lebih besar, yakni sebesar 6 detik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Ini kita copy. Oke. Kalau kita paste di sini, kita lihat dulu. Sebuah pegas bergetar harmonis dengan simpangan maksimum 7 cm. Tentukanlah kecepatan pegas saat pegas berada pada posisi 4 cm dari titik kesetimbangannya. Jadi pada soal ini, kita diberikan informasi tentang simpangan maksimumnya dan informasi tentang kecepatan pegas saat pegas berada pada posisi 4 cm. Lalu tentukanlah, posisi ya, kita diberi informasi tentang simpangan pegas, yang simpangan maksimumnya, dan posisi pegas pada saat 4 cm dari titik seimbangnya. Di situ kita disuruh untuk mencari berapakah kecepatan pegasnya. Baik, untuk nomor 5 ini kita bisa menggunakan persamaan yang menghubungkan antara kecepatan, amplitudo, dan posisi. Ya, V kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, kita lihat bagaimana jawaban dari ChatGPT. Oke, ChatGPT sudah berhenti. Kita lihat reaksinya di sini, dia panjang ya. Dia menggunakan, oke, dia betul dari awal. Kemudian itu amplitudo simpangan maksimum. Oke, kita lihat ini bakal besi 4 cm adalah 0,04 meter. Lalu kita substitusi, di sini dia ingin mencari besar dari sin sudut fasenya ya, omega T tambah psi. Lalu diperoleh omeganya dengan menggunakan persamaan 2pf. Oke. Lalu omega sama dengan akar K per M. Oleh karena itu, energi pada maksimum itu 1/2 K kuadrat sama 1/2 MV kuadrat. Dengan mengganti nilai A, M, dan V dengan nilai yang diketahui. Oke, apakah kita berikan informasi tentang massa? Tidak ya. Terus amplitudo ada ya, maksimum 7 cm. Dan kecepatan itu yang ingin kita cari. Berarti K sama MV pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Oke, dalam hal ini kita tidak diberikan nilai V. Nah, jadi dia mencoba menggunakan pendekatan lain. Dia pakai persamaan gerak harmonis. Oke. Nah, sampai sini dia berhenti. Kita tanya dulu, apa ada lanjutannya? Oke. Dia masih mengerjakan. Sebenarnya ya, kita bisa memakai konsep hukum kekalan energi mekanik pada
suatu benda yang bergetar. Oke, jadi energi kinetik ditambah energi potensial pegas itu akan sama dengan energi mekaniknya. Oke, 1/2 Ka pangkat 2. Dari situ nanti kita peroleh bahwa 1/2 MP pangkat 2 sama dengan 1/2 Kx pangkat 2 sama dengan 1/2 Ka pangkat 2. Nah, kan suku 1/2-nya itu hilang dari kedua buah ruas. Maka nanti kita dapatkan, tunggu ya, saya cakar dulu. Nanti kita peroleh itu kurang lebih V sama dengan omega akar A kuadrat dikurang X kuadrat. A kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, jadi kita lihat lagi. Betul, ya. Jadi pada soalnya itu dia memerlukan informasi tentang massa. Oke, kita membutuhkan informasi dari berapa massa dari beban yang bergetar harmonis tersebut, ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ChatGPT telah bekerja, oke, dengan cukup baik, tapi dia terhalang dengan variasi atau informasi massanya. Jadi semestinya soal ini tuh, yang soal nomor 5, kita berikan informasi tentang massa dari pegasnya. Nah, sekarang coba kalau kita berikan informasi dari massa bebannya, ya. Oke. Jika massa beban, kita ambil saja 1 kg. Oke. Kita enter, kita lihat bagaimana jawabannya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, oke, dia masih bekerja. Oke, stuck ya. Nah, coba kita tinjau lagi. Kita juga butuh informasi tentang konstanta pegasnya. Oke, konstanta pegas kenapa? Karena dari persamaan yang ini. Oke. Sini kita bantu ChatGPT, ya, kita membantu ChatGPT. K itu sama dengan M omega kuadrat. Otomatis untuk mendapatkan omeganya, maka kita perlu memasukkan nilai K-nya. Oke, coba untuk yang simple kita ganti K-nya dengan 1. Kita ganti K-nya dengan 1. Ini kita copy dulu, kita copy. Nggak usah di copy, ya. Dan konstanta pegas 1 Newton, maaf, 1 Newton per meter. Save and submit. Oke, kita lihat. Oke. Omeganya dia sudah dapat.
Oke. Oke. Dia dapat ya. Sehingga kecepatan benda pada posisi tersebut itu adalah sebesar 0,0575 meter per sekon. Sekarang kita lihat. Nah, di sini dia mencari terlebih dahulu periodenya T, yakni 6,28 detik. Kemudian frekuensi sudutnya 2pi per T. Ya, di sini terlihat bahwa kenapa dia mencari T, karena untuk mendapatkan frekuensi sudut. Oke, sementara kenapa dia mencari frekuensi sudut? Karena dia ingin memasukkan ke persamaan simpangan. Y sama dengan asin omega T. Lalu, untuk posisi yang dicari, maka di sini dia sudah masukkan angkanya ya. Pada saat simpangannya adalah 0,04 meter, berarti bukan amplitudonya ya, maka amplitudenya itu adalah 7 cm atau 0,07 meter. Jadi, memasukkan Y-nya dan A-nya, kita peroleh 0,04 meter sama dengan 0,07 meter dikali sin omega T. Lalu, sin omega T paling merupakan pembagian antara 0,04 meter dibagi dengan 0,07. Didapatkan nilai sinnya itu adalah 0,5714. Oke, untuk mendapatkan kecepatan V pada posisi tersebut, maka kita menggunakan persamaan. Oke, di sini dia menurunkan ya persamaan ini, maka diperoleh omega A cos omega T atau A omega cos omega T. Di sini terlihat A-nya itu kan sudah ada 0,07 meter, lalu omeganya didapatkan tadi dari di atas 0,99 Hz. Oke, untuk menghitung cos-nya, nah kita dapat menggunakan identitas trigonometri. Oke, jadi ChatGPT ini dia sudah betul-betul memanfaatkan cabang-cabang ilmu ya. Dia mencoba untuk memakai pendekatan trigonometri untuk memecahkan masalah yang cos ini. Di sini dia gunakan identitasnya itu atau diperoleh nilai dari cos omega T sama dengan 0,8191. Sehingga kita masukkan nilai cos-nya ke persamaan itu, maka didapatkanlah nilai kecepatannya itu sebesar 0,0575 meter per sekon. Oke, jadi di sini ChatGPT dia mencoba mengakal-akali bagaimana cara menyelesaikan variabel waktu tanpa diberikan informasi waktu. Oke, jadi dia menggunakan teknik substitusi variabel ya. Dia mencoba mencari sin omega T-nya, lalu karena persamaan kecepatan juga ada omega T-nya, tapi dia cos, maka dia ubah dengan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh itu nilainya sama dengan 0,0575 meter per sekon. Sekarang bagaimana kalau kita coba mengerjakan dengan cara V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, di mana omega itu merupakan kecepatan sudutnya, A itu adalah amplitudo, dan X itu adalah simpangannya. Di sini omeganya kita gunakan sama ya, itu omeganya kita peroleh yakni sebesar 0,99 Hz atau kita bulatkan 1. Sebenarnya omega itu kan bisa kita peroleh dengan hubungan antara konstanta pegaskah dan massa benda. Karena kita diberikan informasi tentang konstanta pegas dan massa benda itu 1 kg, berarti omega kuadrat sama dengan K per M, atau omega sama dengan akar K dibagi dengan M, atau akar dari 1 dibagi 1 ya tetap 1, maka omeganya itu sama dengan 1. Lalu A kuadratnya itu 0,07 kuadrat dikurang dengan 0,04 kuadrat. Oke, coba kita kurangkan dulu ya. Saya kurangkan dulu. 0,07 kuadrat. Oke, kita kurang dengan hasil dari 0,04 kuadrat. 0,04 kuadrat. Oke. Kita peroleh ini kurang 0,0016 yakni 0,0033. Itu belum diakarkan. Oke, kita akarkan.
maka akar dari 0,0033 adalah 0,05744. Oke, sama ya. Itu kita kalikan dengan omega, yakni 1, maka kita dapatkan angka yang sama, yakni sebesar 0,0575 meter per sekon. Sehingga kesimpulannya itu bahwa soal nomor 5 ini dia misinformasi. Kita harus menambahkan informasi tentang apakah menambahkan massa pegas dan konstanta pegas atau menambahkan informasi tentang kecepatan sudut dari benda yang bergetar tersebut. Oke, kita masuk di soal yang terakhir. Suatu benda bergetar menurut persamaan sekian. Tentukanlah waktu di saat kecepatan pegas sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya. Oke, kita copy. Jadi, berdasarkan soal ini, kita paste dulu ya. Maka kita harus mencari terlebih dahulu persamaan kecepatan maksimumnya, lalu kita bagi dua. Oke, karena dia ini ada syaratnya setengah dari kecepatan maksimumnya. Karena persamaannya itu Y sama dengan 2 sin 4 pi T, berarti kecepatannya itu adalah omega A, berarti 4 pi kali 2, 8 pi, cos 4 pi T. Kita bagi dua menjadi 4 pi cos 4 pi T. Nah, itu syaratnya. Kecepatannya sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya. Oke, kita lihat dulu apa jawaban dari Mr. ChatGPT ini. Oke, kecepatan pada graf harmonis sederhana. Oke, diturunkan ya. Oke. Setengah kecepatan maksimumnya. Berarti kecepatan maksimumnya itu adalah 8 pi, maka setengahnya itu adalah sebesar 8 pi per 2 adalah 4 pi. Nah, nilai 4 pi ini harus sama dengan persamaan kecepatannya ya, yakni 8 pi cos 4 pi T. Kita ganti T-nya supaya dapat nilai yang dimaksud. Oke, kita periksa. Untuk mencari waktu saat kecepatan pegas sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya, kita perlu mencari waktu saat kecepatan maksimum terjadi dan mengalikannya dengan 1/4. Oke, ini 1/4 dari mana munculnya? 1/4. Oh, ho, ho, ho. 1/4. Oke, ini masih tanda tanya ya. Dia muncul dari mana? Oke, kita lihat dulu. Persamaan kecepatannya itu 8 pi cos 4 pi T. Oke, good. Jadi dia menurunkan ini. Persamaan Y sama dengan 2 sin 4 pi T. Lalu kecepatan maksimum tentunya pada saat nilai dari cos 4 pi T bernilai 1, maka 8 pi. Waktu saat kecepatan maksimum terjadi dengan mencari waktu di mana turunan simpangan sama dengan 0. Oke, betul. Oke, dia nolkan ya, supaya dapat kecepatan waktu maksimumnya. Waktu pada saat kecepatan maksimum, itu maksudnya. Diperoleh 4 pi T harus dengan 0, N pi. Oke, T sama dengan N per 4. Jadi pada saat kita gunakan T, N per 4, dimana N itu merupakan bilangan bulat, maka pasti dia akan memiliki kecepatan yang maksimum. Oke. Jadi dia maksimum di 0, kemudian di 1/4, 2/4, 3/4, dan seterusnya. Oke, 4 pi cos 4 pi T, 4 pi per 2. Oke. Oke, tunggu. Kita mencari waktu di mana kecepatan sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya, sehingga V 4 pi cos 4 pi T. Oke, dari sini cukup sama 4 pi per 2 sama dengan 2 pi. Nah, 1/2 ini dari mana?
di mana V maksimumnya itu adalah 8pi. Ini kan jelas ya, V maksimumnya itu 8pi. Berarti setengah kecepatan maksimumnya itu adalah 4pi. Sini 2pi sama dengan 1/4 dari kecepatan maksimum. Sementara kita minta setengah dari kecepatan maksimum. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita mencari waktu di mana n sama dengan 1. Oleh karena itu, waktu saat kecepatan pegas sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya itu adalah T sama dengan n/4 atau n sama dengan 1/4. Oke. N ya. 0, 0, 0, 0, 0. Kita ganti 4pi cos 4pi T ya. 4pi per 2. Kalau kita ganti T-nya 1, oke, 4pi T. Ini saya masih bingung. Ini dapat dari mana? Waktu di mana n sama dengan 1, karena itu waktu saat kecepatan pegas sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya adalah T sama dengan n/4, yakni sama dengan 1/4. 0,25 detik. Oke. Ini kita kerja dulu ya. Kita coba kerja dulu. Oke. Tunggu ya. Kita kerja manual. Terpaksa kita harus turun tangan. Oke, jadi dari hasil pengerjaan secara manual itu didapatkan bahwa waktu agar kecepatannya merupakan setengah dari kecepatan maksimum itu adalah sebesar 1/12 detik atau 0,08 sekon. Nah, jawaban ini berbeda dengan jawaban yang ditemukan oleh ChatGPT, yaitu adalah 1/4 sekon. Ayo kita tes. Misalkan, apabila waktu 1/4 sekon ini, itu kita substitusi ke persamaan kecepatannya, berarti yang ini, 8pi cos 4pi T, ya. Hasilnya itu haruslah setengah dari kecepatan maksimumnya, atau setengah dari 8pi adalah 4pi. Jadi kita ganti T-nya 1/4, maka menjadi 8pi cos 4pi T dikali dengan 1/4 ya. 8pi cos 4pi dikali dengan 1/4 diperoleh 8pi dikali cos pi. Sementara cos pi itu adalah -1 ya, berarti kecepatan pada saat waktu T-nya itu 1/4 adalah -8pi. Otomatis itu salah, kan semestinya jawabannya itu adalah sebesar 4pi. Coba kita tanya, ada jawaban lain? Oke, jadi di sini artificial intelligence-nya kembali memberikan solusi. Oke, kita lihat. Oke, dia dapatnya 0,12 detik. Kok saya dapat 1/12 detik?
ini kita masukkan jawaban kita ya. Oke. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menyelesaikan tugas, oke, dengan menggunakan bantuan ChatGPT, khususnya tugas fisika, saya sarankan jangan mempercayai 100% ya. Jadi tetap kita harus memfilter eh, jalan pikir atau logika persamaan yang digunakan ChatGPT ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kalau begitu sekian untuk pembahasan soal kali ini ya. Kita collab dengan ChatGPT. Oleh karena itu, sekian untuk hari ini, kita akan bertemu pada kesempatan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.